Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustazah. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat walafiat dan pastinya tetap semangat belajar ya. Nah, anak-anakku, kali ini kita akan belajar materi tematik. Masih di tema 2, kita masuk pada subtema 3 pembelajaran yang pertama. Baik, sebelum kalian memulai menyimak video pembelajarannya Ustazah harap kalian baca bismillah terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita semua diberikan kemudahan dalam menerima ilmu dan ilmu kita dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, di subtema 3 pembelajaran yang pertama ini kita akan mempelajari 2 pokok bahasan, yaitu bahasa Indonesia dan IPA, yang mana materi ini saling berkaitan dalam satu bahasan. Bahasa Indonesia masih seputar tentang kalimat tanya dan fungsinya. Masih ingat kan kalian? Ustazah sedikit mereview kalau kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau suatu peristiwa. Nah, ada kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat, kata tanya bagaimana untuk menanyakan apa? Suatu cara maupun proses, kata tanya di mana untuk menanyakan tempat, dan kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Jadi, kabut asap itu memiliki efek atau dampak bagi kesehatan kita. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Jadi anak-anak, kabut asap itu sangatlah berbahaya. Kenapa? Karena di dalam kabut asap tersebut mengandung partikel yang akan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan kita. Nah, partikel halus itu apa saja sih? Di dalamnya mengandung apa saja? Jadi, kalau materi IPA-nya, dalam asap kebakaran itu mengandung zat-zat yang berbahaya. Seperti apa saja? O3, ozon, sulfur dioksida, SO2, karbon monoksida, CO, dan nitrogen oksida, NO2. Nah, zat-zat ini sangat berbahaya bagi pernafasan kita, bagi paru-paru kita, sehingga peristiwa kabut asap itu juga sangat berdampak bagi kesehatan sistem pernafasan kita. Nah, anak-anak, dari partikel-partikel halus yang terdapat di dalam kabut asap dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan kita. Apa saja contohnya? Yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi yang lebih berat. Yang ketiga, memperburuk penyakit asma. Artinya, orang-orang yang sudah mengidap penyakit asma, apabila terjadi kabut asap, penyakit asmanya akan lebih parah atau akan bisa menjadi kambuh. Dan juga penyakit paru kronis.
seperti bronkitis kronik. Nah, itu adalah bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Ada lagi yang keempat, menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan seseorang menjadi lebih mudah lelah, mengalami kesulitan nafas. Kalau lama-kelamaan kita menghirup udara dari kabut asap yang mengandung partikel-partikel yang sangat berbahaya, lama-kelamaan kita juga akan mengalami kesulitan bernafas. Nah, yang kelima, kabut asap juga menyebabkan lansia. Lansia itu lanjut usia ya. Dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Jadi untuk lansia dan anak-anak itu kebanyakan kan daya tahan tubuhnya rendah. Itu akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap juga dapat mengurangi kemampuan tubuh mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Sangat berbahaya ya. Mengurangi kemampuan tubuh mengatasi infeksi, banyak penyakit yang akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketujuh, kabut asap juga dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Seperti tadi yang pertama kali disebutkan kan, memperburuk penyakit asma. Misalkan kok orang itu sudah mengalami penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, setelah terjadinya kabut asap, penyakitnya akan menjadi lebih parah. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih. Kok bisa ya? Ya karena kandungannya tersebut yang terbawa udara akhirnya masuk pada saluran air, sumber-sumber air, itu juga bisa menyebabkan polusi. Dan tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup apabila terkena, karena udara kan sifatnya menyebar ya nak ya. Jadi karena sifatnya yang menyebar, makanan yang tidak tertutup, buah-buahan yang ada di kebun, sayuran, semuanya akan terinfeksi partikel halus yang mengandung zat-zat yang sangat berbahaya. Dan apabila itu kita konsumsi juga bakal menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Dan yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut akan mudah terjadi. ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Ya. Jadi itu penting untuk kita ketahui bahwa kabut asap sangat berbahaya. Jadi tolong hindari penebangan hutan dan pembakaran hutan secara ilegal. Ilegal itu tidak resmi ya. Bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan. Seperti yang saat ini kita hadapi bukan kabut asap tetapi corona. Kita juga dibatasi supaya kita tidak terlalu banyak keluar melakukan aktivitas di luar. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakai masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Ya, jadi masker itu gunanya tidak hanya untuk melindungi corona saja. Kenapa kok harus pakai masker? Supaya kita tidak menghirup partikel-partikel dari asap kebakaran yang sangat berbahaya. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan ikut masuk ke dalam pencernaan dan terbuang bersama kotoran. Air putih itu penting. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Jadi
hidup bersih dan sehat itu sangat-sangat penting ya. Semua jenis penyakit harus kita lawan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Harus rajin cuci tangan, banyak minum air putih, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Buah-buahan jangan yang berlemak saja. Ya, harus ada buah, ada susu, ada ikan, ada nasi. Itu semua makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan jangan dekat-dekat dengan orang perokok. Jadi perlu kalian ketahui ya anak-anak, perokok aktif dengan perokok pasif itu efeknya lebih berat pada perokok pasif. Maksudnya gimana Ustazah? Perokok pasif itu orang yang menghirup asap rokok walaupun orang itu tidak merokok. Jadi misalkan ada si A merokok di ruangan yang tertutup. Orang-orang yang ada di ruangan sama dengan si A itu berada dalam satu ruangan dengan si A. Kemungkinan bahayanya lebih tinggi daripada si A sendiri. Ya. Jadi pakai masker itu penting juga ya. Kalau kita di kerumunan orang banyak, ada orang yang merokok, itu kan bisa melindungi organ pernafasan kita. Dan pastinya istirahat yang cukup. Jangan terlalu memforsir diri, memaksakan untuk bekerja terus, belajar terus. Juga butuh istirahat ya. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Dan selanjutnya, apabila kita memiliki tempat penampungan air minum, makanan harus kita tutup supaya makanan dan minuman tersebut dapat terlindung dengan baik. Yang terakhir, buah-buahan, sayuran yang akan kita konsumsi perlu kita cuci terlebih dahulu. Bahan makanan dan minuman yang dimasak harus dimasak dengan baik supaya terhindar dari zat-zat yang berbahaya. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembahasan IPA tentang bahaya kabut asap bagi kesehatan dan bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap. Yang telah Ustazah jelaskan, tugas kalian untuk yang bahasa Indonesia, kalian buatlah pertanyaan seperti biasa, satu saja ya. Di sini sudah dikasih contoh satu pertanyaan. Apa penyebab kabut asap? Jawabannya penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Kalian nanti buat pertanyaan dari bacaan tadi dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.